Berarti hitung-hitungan kalau Gusti Allah. Ya bukan hitung-hitung, tapi memang itu sudah janji Allah ya. Oh, sudah janji Allah. Bukan Iya. hitung-hitungan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Gus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi ini pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di Kiai Ketribon. Jangan lupa selalu menebar kebaikan supaya sukses. Amin. Gus, jadi masih Ramadan ini orang kan banyak melakukan amaliyah. Salah satunya itu karena Ramadan itu amal dilipat gandakan, salah satunya sedekah. Jadi keutamaan sedekah di bulan Ramadan, Gus. Apa? Terus kayak besok? Mana ya pertanyaannya? Ya nanti ada lagi, masih banyak. Kan kita belum bahas sedekah ini. Ya yang jelas sedekah itu di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ada yang mengatakan sampai 70 kali lipat di selain bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan Sedekah di bulan sedekah pada bulan Ramadan ini. Sedekah tadfaul bala. Sedekah bisa menolak bilai. Itu dan ada juga Al-Quran mengatakan bahwa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 bahkan ila adafin katsiro, bahkan sampai ke berlipat-lipat ganda yang tak terhitung. Itu saya sendiri, terutama yang 10 kali lipat itu, saking seringnya saya mengalami hal itu. Berarti hitung-hitungan kalau Gusti Allah. Ya bukan hitung-hitung, tapi memang itu sudah janji Allah ya. Oh, sudah janji Allah. Bukan hitung-hitungan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan menyalahi janjinya. Mengingkari janjinya. Emang halo. Kalau Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak pernah. Jadi kalau kita sedekah karena mengharapkan berlipat ganda itu bukan kita dalam rangka menghitung-hitung amal atau hitung-hitungan dengan Gusti Allah. Ya mungkin kalau itu untuk sekelas orang yang ahli ma'rifah, untuk ilmu tasawuf ya termasuk. Nah, tapi kan untuk motivasi orang-orang awam nggak apa-apa. Allah juga sering berfirman begitu. Innal hasanah bi'asyri amsalihha. Salah satunya itu. Terusan ada lagi wa may yuqridillahu qardan hasanan fayudha'ifahu itu ya. Dan siapa yang memberi pinjaman kepada Allah maka dilipat gandakan. Nah, itu kan arti kata pinjaman, Gus. Gus Allah kok diutangi gitu. Itu hanya apa ya? Istilah hanya merupakan bahasa lah ya, bahasa. Ya kalau Allah jelas ya sama dengan itu, barang siapa yang menolong agama Allah, bukan berarti Allah butuh pertolongan, sama seperti itulah. Jangan diartikan berarti Allah melarat terus butuh utang. Ya gue. Nah, gembok jadi salah penafsiran. Ya enggak, ya. Nah, gitu. Ada satu cerita menarik ya. Dan sebenarnya sudah saya sering ceritakan. Ini terkait dengan sedekah lipat gandakan 10 kali lipat. Karena itu tahun 2002 sekitarnya. Saya mau Jumatan itu bawa uang 3.000. Waktu itu 2002 ya bensin mungkin masih 2.500 Pak ya. 2002 atau 5.000 lah. Artinya sedekah 3.000 ya yang macam nakal lah. Kita tabrak din mau tirani pelit. Oh iya masih telungnya ibu perak. Cerita nah. Setelah itu saya masukkan ke kotak amal ya. Bukan kotak sih. Kalau di sini kan pakainya keranjang. Oh, keranjang. Dan antiknya dulu itu bapak itu muter sendiri. Jadi sebelum bapak ke mimbar itu dari belakang bawa
keranjang. Makanya keranjang. Nanti ke mimbarnya Bapak sesuai dengan soft. Nanti kalau yang nggak pernah ngasih, piok piok piok. Oh, dikageti. Atau mungkin sudah ngantuk Ya. ya, piok 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 ya. Ini memang butuh harus. Jadi saya masukkan ke keranjang sedekah itu. Lah, subhanallah, sepulang dari situ, itu di rumah saya ada perawan tua. Perawan tua. Perawan tua. Itu enggak ganti hari, enggak ganti minggu. Ada perawan tua. Intinya minta doa supaya cepat dinikah. Cepat laku. Oh, aku kepengen dinikah. Cepat laku. Nah, singkat cerita ya. Setelah 3 hari dari sini itu ada yang lamar. Langsung payu. Ya, saking senengnya akhirnya sedekah ke saya 30.000. 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Jadi sedekah 3.000 dapat 30.000. Terus pernah lagi saya mau ngaji di daerah Sumpih waktu itu saya lagi ngisi bensin, terus ada orang lewat, saya kasih sedekah 1 lembar merah-merah ya. Costum Lembar merah-merah, bukan 100 rupiah loh ya. ya, bukan perahu layar loh ya. 100.000. Setelah itu saya ke Sumpio. Sampai di Sumpio itu disangoni 1 juta. Dan ya semacam itu sering banget. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan. Nah, artinya memang banyak juga pembuktian bahwa tadi disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan mengingkari janjinya. Terus kadang-kala gini, Gus. Kita itu sering melihat bahwa kita sebenarnya kepengen sedekah loh. Kita juga tahu keutamaan sedekah. Tapi kita melihat orang yang minta-minta itu, oh, kayak wong lemu, seger pun jaluk-jaluk. Terus banyaklah perasaan kita yang ogah-ogahan untuk akhirnya kita sedekah. Itu bagaimana, Gus? Terus ya karena melihat kayaknya kan jaluk-jaluk ye lah pahalan sing kudune nek wong minta-minta ya orang mampu temenan gitu. Iya. Pripun niku? Memang ada sebuah hadis ya mengatakan bahwa kalau orang minta-minta untuk bukan karena kebutuhan ya, memang untuk pekerjaan, untuk kekayaan lah, itu nanti dari kiamat datang dengan wajah tanpa kulit, tanpa daging, artinya tengkorak. Tapi dalam satu sisi Nabi juga mengatakan jangan kau pernah menolak orang yang minta-minta, apalagi kalau dia sudah menyebut nama Allah. Jangan pernah menolak. Sekalipun misalnya, kita deleng wonge jane ora pantes diwehi. Iya, karena kita nggak tahu realita dia sebenarnya kan. Bisa jadi dia itu lagi terlilit hutang, atau istrinya atau siapa pokoknya lagi di rumah sakit butuh biaya besar, kan kita nggak tahu. Atau mungkin kebutuhan untuk istri keduanya gitu ya. Pak Mas Kaila Falatan. Oh ya, tidak boleh. Jangan menghardik orang yang meminta. Terus pernah juga ada sebuah cerita nih. Ada sebuah cerita, ada sepasang suami istri yang tajam melintir lah ya. Tapi yang suaminya ini orang yang bakhil, yang kumet, pelit. Nah, suatu ketika sepasang suami istri ini lagi makan bersama dan lauknya itu sangat enak, ingkung. Nah, lauknya ingkung. Cuma dari cari-cari bahwa aku kita pada diterang lah. Oh, ingkung ya tidak dicari. Ingkung. Nah, seketika itu ada pengemis datang. Nah, pengemis datang karena si suami ini orang pelit, akhirnya diusir. Nah, singkat cerita, si istri ini kebetulan orang solehah,
nggak tahan lah punya suami pelit lah. Akhirnya cerai lah. Setelah beberapa bulan kemudian ya, setelah ibaratnya setelah idahnya selesai dan yang lain, kemudian kebetulan si janda ini, dan kan masih janda kempling lah ya, ada yang seneng juga, yang seneng juga gila lah orang tajir melintir. Akhirnya menikahlah si janda ini dengan orang yang jutawan ini. Cuma bedanya jauh sekali dengan yang suami pertama. Kalau suami pertama itu bakhil, ini dermawan sekali. Nah, suatu ketika si janda ini sedang makan bareng ya, dengan suami keduanya ini, dan lauknya kebetulan sama dengan dulu, ingkung. Terus anak pengemis mani. Kebetulan ada pengemis lagi. Tapi kemudian oleh si suami yang kedua ini pengemis yang pertama malah disuruh dikasih. Beda yang dulu kan diusir. Ini malah nyuruh malah supaya dikasih. Lah setelah yang ngasih istrinya. Lah begitu istrinya ngasih, itu sambil hilang-hilang. Hilang-hilang bahasa Indonesia apa? Memperhatikan, mengematkan ya, gitu. Mengematkan. Ya. Lah setelah dimat-matkan itu, ternyata ini istrinya ini masih paham. Tidak itu adalah mantannya. Oh, mantan dulu yang kaya raya itu. Oh, yang dulu yang pelit itu. Ya. Sekarang pengemis. Dia masih paham betul lah. Mantannya. Iya, mantannya. Akhirnya masuk ke rumah, bilang sama suaminya yang kedua ini, Pak, tahu nggak? Kenapa emang? Itu dari pengemis yang tadi, itu mantanku. Iya. Lah begitu mendengar cerita itu, suaminya ini yang kedua ini penasaran. Emangnya kamu dulu sama orang mana? Saya dulu sama orang pertapatan. Ini di kita nggak ada pertapatan ya, ini coba contoh dong. Lah suaminya tambah penasaran, namanya siapa namanya? Namanya kalau nggak salah Misbah. Akhirnya ada kosok balen loh, itu anak kayak gitu loh. Akhirnya suaminya terus mengaku, dia terus teringat dengan masa lalu. Oh, jadi itu sampeyan, Dek. Emang kenapa? Si ngemis. Ketahuilah, dulu yang ngemis itu saya. Walak-walikin jam. Dulu yang ngemis saya. Jadi dulu yang kaya raya menjadi pengemis. Ya, pengemis yang dulu yang namanya Misbah itu yang kaya raya itu sekarang menjadi pengemis. Nah, yang kedua ini yang dulu ngemis namanya Apple ya. Menjadi kaya raya. Ini contoh bahwa orang-orang kaya, orang dermawan itu nggak akan pernah rugi. Berarti, tapi ya mohon maaf, walaupun demikian harus pakai koridor. Allah mengatakan wala tabsudha kulal pasti, jangan kau membeber dengan sebeber-bebernya atau segampangannya ya dermawan tapi jangan terlalu. Mudah diria. Ya nggak baik juga, fatam udah malumam madmuma. Nanti kamu akan menjadi orang yang tercela malah. Kan ya mohon maaf, ada juga kan ustadz yang minta sedekah. Iya, kunci mobil diminta, itu kan berarti nggak pakai itu walap sudah. Memang kita disuruh untuk dermawan, tapi ya jangan melewati wala sudah pasti. Malah tidak baik gitu. Malah nggak baik. Jadi memang berarti kita kadang kalau mau sedekah pikir-pikir ya Gus. Karena yang namanya kan uang kita berkurang, tapi janji Allah pasti. Tapi kalau kita lihat cerita tadi bahwa Allah tidak pernah pikir-pikir untuk memberi kepada orang yang minta, sekalipun orang itu juga ngibadahnya kurang dan sebagainya. Iya. Jangankan tidak ada yang kurang, orang non muslim pun dikasih. Kan ada cerita menarik. Apa? Ya, waktu itu Nabi sedang bersama sahabat lagi makan. Anak Misbah mana nggak? Nggak ada. Bukan anak mana? Zaman Nabi anak Misbah mana? Repot kayak. Kemudian
datang seorang pengemis yang mohon maaf dia orangnya sangat sederhana, ya. Kemudian oleh Nabi itu ini dalam rangka sedekah ya, dikasih makanan terus disuruh pergi, Oh iya. dibungkuskan lah. Setelah itu datang orang naik kuda. Ya, udah naik kuda berarti mewah ya. Ya, mewah zaman orang dulu, kecil sekarang lah orang ya. naik mobil sekarang berarti. Lalu Nabi dipanggil, disuruh makan bareng. Sehingga Sahabat heran dong. sahabat heran. Tuh, Kayak orang adil ya. Rasulullah, itu orang biasa, kenapa engkau bungkuskan? Tapi ini orang kaya malah mau suruh makan bareng. Terhormat. Iya, terhormat. Iya, dihormati. Kenapa enggak dibalik aja? Nah, kata Rasulullah, Injilnas manazilahu. Injilnas mana? Tempatkan orang di posisi masing-masing. Ini orang kaya, orang terhormat, ya suruh makan bareng. Berarti nek ana pengajian, ana RT, ana RW kok nang ngarep. Iya, itu sudah betul. Jadi ya termasuk misalnya ada kiai, orang yang berilmu, ya jangan meremehkan ilmunya. Kadang kan apa ini tawadu, gitu. Betul lah. Ya. Padahal yang ngati ya, kepengen. Ya biasanya kadang-kala gitu ya. Jadi apa? Berarti injilnas manazilahum. Ya. Jadi tempatkan manusia pada posisinya. Ya, nah kalau infak sama sodako bedanya apa? Ya hampir apa ya? Setali doang apa ya hampir sama lah. Cuma kalau infak itu lebih umum, bisa untuk umum lah, infak umum. Kalau sedekah kan konotasinya untuk orang-orang yang kurang mampu. Sementara kalau infak, hadiah itu bisa untuk orang-orang kaya. Oh iya. Jadi contoh misalkan gini Gus, di masjid ini ada kotak infak atau kotak sedekah gitu kan. Nah ini kita bicara masjid umum ini di apa. Nah itu kalau kotak amal itu boleh diambil nggak Gus? Kalau itu kan padahal kadang orang itu gini, orang mau ngasih ke kotak amal itu kan dia niatkan sedekah jariah, mungkin untuk bangunan lah, untuk apa, tapi takmirnya ngambil untuk misalkan bisa roeh ustadz atau apa, boleh nggak? Sedekah jariah itu apa sih? Sedekah jariah itu apa? Ya bagus. Jadi sedekatin jariatin itu sedekah yang mengalir dan otomatis bentuk barang yang disedekahkan itu merupakan benda yang tidak mudah nggak mudah rusak atau nggak berubah. Jadi masalah uang sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama. Artinya kalau wakaf ya, sedekah jariah kan ada yang mengatakan wakaf. Betul. Jadi kalau uang itu masih diperselisihkan para ulama, karena kalau sedekah uang itu uangnya nanti untuk belanja itu loh. Nah, jadi kalau masalah sedekah jariah dikatakan uang itu masih terjadi kontradiksi antara para ulama. Jadi yang jelas kalau sedekah jariah yang sesuatu yang tidak berubah dalam waktu dekat, begitu. Misalnya berupa batu bata atau keramik atau genting itu kan. Jadi kalau uang itu masih diperselisih. Karena ada masjid yang memisahkan kotaknya bahwa ini adalah amal jariah, ada infak gitu loh. Kalau amal jariah berarti khusus untuk masjid, pembangunan masjid lah, kerusakan atau apa, bayar listrik apa dan sebagainya. Ya bagus itu kan. Infak itu bisa untuk ngadain pengajian atau apa. Jadi dipisah. Itu apakah sistem seperti itu sudah benar atau bagaimana? Ya benar, bagus itu. Berarti kan sesuai dengan niatnya takmir dan juga niatnya pemberi sedekah kan. Otomatis dia kan takmir membuat 2 kotak itu kan otomatis nanti diumumkan kepada jamaah. Berarti jamaah kan ketika masukkan uang ke infak berarti niatnya berarti ini untuk yang kemaslahatan masjid, bukan harus untuk bangunan. Nah, kan berarti lebih tepat seperti itu.
Ya bagus malah. Ya, jadi ini Lebih hati-hati. lebih hati-hati. Jadi kadang-kala kan anak Agnia gitu kan, kepengen langsung dekat jari yang kepengen ki nggawe kubah tapi mlebune maring jariah gitu. Ya guys. Oke, terima kasih keterangannya. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.